bantu teman-teman di luar sana yang ingin mencari wadah untuk bisa membangun bisnis versinya mereka sendiri. Oke, jadi kalau di sini kita akan membantu teman-teman yang emang mau masuk ke dunia bisnis dengan cara membangun komunitas. Dengan cara membangun komunitas dan dengan cara membangun integritas dari setiap member yang bergabung di dropshipaja.com. Cara kita sudah membangun ekosistem pengusaha muda diawali sejak tahun 2015. Bahkan jauh sebelum dropshipaja.com secara official terbentuk, kita sudah mulai membangun ekosistem dari komunitas dropship ajanya itu sendiri. Jadi sebelumnya memang sudah ada community, kemudian dropship aja terbangun. Kalau nggak salah, dropship aja itu ada di awal tahun 2017. Oke. Nah, berikutnya itu kita di dropshipaja.com untuk membantu orang-orang yang mungkin kesulitan untuk memulai bisnis karena beberapa isu, mulai dari masalah permodalan, masalah stok barang, masalah packaging, masalah pengiriman, masalah operasional, produksi, dan lain sebagainya. Dan kita mau membantu member yang ingin membangun usaha, membangun bisnis, supaya tidak perlu pusing memikirkan operasional. Jadi cukup marketing saja, sisanya dropship aja yang akan melakukan. Nah, berikutnya itu untuk komunitas kita sendiri, kami sudah membangun ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahkan di sini asisten saya Gisda pun salah satu, sama seperti teman-teman semua, beliau juga dropshipper awalnya. Sudah bergabung di dropship aja sejak tahun 2018 dan sudah membantu saya sejak 2018 membangun komunitas di Makassar. Dan kita sudah membuat lebih dari 150 lebih kelas dan bimbingan, dan selama 7 tahun lebih membangun komunitas dan lebih dari 20 topik materi pembelajaran, khususnya pembelajaran secara online, dan kita memiliki lebih dari 100.000 member sejak tahun 2016-2017. Secara database sebenarnya ya sudah lama lah, sudah dari 2015. Nah, dengan kekuatan komunitas kita, karena gini, selama ini dari pengalaman saya membangun komunitas, berkat komunitas kita bisa kuat bersama-sama, kita bisa besar bersama-sama, dan menjadi perusahaan dengan reseller yang terbesar. Saya juga terus berkomitmen untuk bisa membantu lebih banyak member, lebih banyak lebih banyak calon entrepreneur itu untuk bisa mendapatkan minimal 10 juta pertamanya mereka dalam waktu cuma beberapa bulan saja. Sekarang itu jualan online nggak susah, jualan online tuh gampang. Siapapun bisa mulai jualan, nggak perlu nggak perlu skill yang gimana. Yang penting ada kemauan, ada ilmu yang mau dipelajari, dan ada komitmen yang mau ada komitmen yang dari teman-teman semua bersedia untuk mengusahakan, bersedia untuk untuk mempelajari dan nggak gampang menyerah dengan keadaan atau masalah yang mungkin terjadi dalam perjalanannya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah kenapa harus dropshipaja.com. Kalau teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih kok saya harus mulai dari dropshipaja.com? Kenapa nggak ke platform lain atau ke tempat yang lain? Yang setahu saya sih dengan community yang serupa atau dengan bisnis model yang serupa, setahu saya biasanya mereka komunitasnya nggak terlalu engage. Biasanya mereka juga cuma mereka cuma bersikap seperti vendor, dan mereka tidak memberikan pelayanan lebih kepada customer-nya. Oke, dan di dropshipaja.com kita punya beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah kita memiliki tim dan program community. Jadi kalau teman-teman bergabung di dropshipaja.com, kalian bukan cuma sekedar disediakan produk kemudian dilepas, tidak. Kami memiliki program selama 1 tahun penuh untuk membantu mengembangkan skill dan knowledge-nya teman-teman semua dalam berjualan secara online. Terlepas dari apapun produk yang nantinya teman-teman pilih, dropship aja memiliki dua jenis program, dua jenis produk.
Tapi karena teman-teman bergabung di bulan kemarin, itu adalah kita berfokus untuk membangun komunitas print on demand terlebih dahulu. Dan saya harap materi yang saya sampaikan ke teman-teman semua bisa menjadi bisa menjadi insight dan membuat teman-teman termotivasi untuk bisa berkembang bersama materi yang akan kita share sama teman-teman semua. Dan materi yang kami tulis, kami buat itu berdasarkan hasil hasil riset, hasil uji coba, dan hal tersebut benar-benar dibuat berdasarkan pengalaman para praktisi kami yang sudah terlebih dahulu masuk ke industri yang ada sekarang gitu, ke industri print on demand. Jadi bukan materi yang kita ambil dari platform lain atau hanya sekedar ya kita cuma tahu tapi sebenarnya kita nggak ngerti secara mendalam. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi kita benar-benar melakukan riset, analisis, dan melakukan penulisan secara terstruktur dan sudah dibuat sedemikian rupa oleh tim khusus yang melakukan analisa dan research materi supaya kalian teman-teman semua nggak dapat materi yang asal-asalan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, dropshipaja.com itu untuk kantornya berada di Jalan Gotong Royong 1 nomor 29C, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedangkan kalau untuk pengiriman barang atau gudang, kita ada di kawasan pergudangan NAS Warehouse Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 41 Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman nanti mau buka marketplace, atau teman-teman mau jualan dimanapun, alamat yang digunakan itu adalah alamat gudang. Jangan pakai alamat kantor gitu, karena dari kantor tidak ada pengiriman. Pengiriman 100% dikirim dari Cibinong. Oke. Nah, berikutnya itu adalah layanan pengiriman yang ada di Dropship Aja. Ada apa aja mulai dari JNE, JNT, Central Cargo, Si Cepat, dan Gosen. Dan sekali lagi yang harus diingat pengiriman dari Cibinong, karena kalau misalnya mau pakai Gosen, ada order di Jakarta itu nggak bisa gitu. Pengiriman dari Bogor, jadi kalau misalnya emang untuk wilayah seputaran Cibinong atau Bogor, ya itu masih mungkin terjangkau. Tapi Gosen kalau nggak salah ada batas jaraknya gitu, nggak semua wilayah tercover maksud saya. Dan berikutnya keunggulan dari dropship aja itu apa aja? Yang pertama itu Anda bisa melakukan desain online. Oke, desain online tuh kayak gimana? Desain online itu teman-teman bisa membuat mock-up atau gambaran untuk kalian ngedesain dulu secara online menggunakan platform yang kami sediakan dan teman-teman udah bisa akses. Yang pertama itu adalah bisa desain online, yang kedua itu teman-teman bisa custom brand. Ini khusus untuk produk kaos dan ini adalah salah satu cara untuk kita bisa membuat diferensiasi produk di market. Jadi buat teman-teman yang pengen punya brand sendiri, yang pengen punya distro, yang pengen jualan produk clothing dan teman-teman udah punya bayangan kira-kira bisnis kalian mau kayak gimana, ini cocok banget teman-teman bisa ngedropship produk apparel dan teman-teman bisa nge-custom brandnya teman-teman semua, tinggal beli aja paket brandingnya. Nah, berikutnya itu adalah dropship aja itu support COD. Misalnya teman-teman ada pesanan dan itu harus dengan COD, nggak usah khawatir, teman-teman cukup melakukan transaksi seperti biasa, modal dulu untuk beli barang DDA, nanti akan dikirim dengan fitur JNE COD. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman ada pengiriman COD, teman-teman bisa tinggal langsung langsung bisa masukin aja ke dalam website, tinggal order di website, nanti dari website langsung nanti di direct ke operasional akan packaging, kirim dan langsung diserahkan ke kurir dengan menggunakan metode metode COD. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya itu adalah, sorry nih anak saya lari-larian jadi agak distract. Oke, berikutnya itu adalah kita ada customer service. Di website itu ada dua macam. Ada tiket, ada live chat. Live chat itu adalah untuk
Live chat itu adalah untuk kalau misalnya teman-teman mau nanya seputar informasi DA. Jadi apapun yang berhubungan dengan teknis yang sifatnya tuh bukan komplain atau keluhan. Tapi kalau misalnya teman-teman ada masalah, ada komplain atau keluhan, perlu retur, ada reject atau apapun, itu langsung aja menggunakan fitur yang bernama fitur tiket. Nah, yang berikutnya itu adalah Resi Marketplace. Oke, Resi Marketplace ini artinya teman-teman bisa menggunakan fitur namanya cashless. Di mana kalau misalnya teman-teman ada penjualan di marketplace, teman-teman bisa tinggal masukkan saja kode bookingnya dan kita nanti akan ngeprint, dan nanti di saat ada pengiriman sudah dilakukan pengiriman, maka nanti resi marketplace-nya teman-teman sudah akan secara otomatis terupdate. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan menggunakan platform marketplace, teman-teman nggak usah khawatir karena kita support resi marketplace. Kalau misalnya ada orderan masuk, nanti dari kita secara otomatis akan menginput. Jadi kita sudah ada sistemnya. Teman-teman tinggal upload aja, tinggal order, masukkan kode booking, nanti secara otomatis sistem akan bekerja sesuai dengan flow, sesuai dengan alur. Kita sudah sangat tersistem, sudah sangat terintegrasi dan terorganisir, jadi nggak usah khawatir. Buat teman-teman yang ada penjualan di marketplace, tetap bisa tenang, damai, aman, karena kita yang akan melakukan proses pengiriman langsung ke kurir. Dan berikutnya itu untuk metode pembayaran, kita support Bank BCA, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan QRIS. Oke, dan ada beberapa bank lain seharusnya. Berikutnya itu adalah custom product. Ini adalah produk best sellernya dari dropship aja. Apa saja yang dimaksud dengan produk custom? Oke, buat teman-teman yang nggak ngerti produk custom itu apa, produk custom itu adalah produk yang dicetak dan sebutannya. Jadi kita mencetak produk berdasarkan permintaan gitu. Jadi fokus utama kita kalau misalnya jualan dengan sistem custom itu adalah fokus di desain sebagai nilai utama, sebagai nilai jual utama. Oke. Nah, dan bisnis custom itu adalah, sorry ini lagi azan. Saya agak berhenti sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi buat teman-teman semua yang awam atau asing dengan istilah bisnis custom. Bisnis custom ini adalah bisnis yang menurut saya secara potensi itu masih sangat luas, masih sangat besar, dan masih besar banget peluang dibandingkan sama produk-produk yang lain karena apa ya? Karena ini benar-benar mengunggulkan personalisasi. Jadi yang kita jual itu adalah produk yang punya personalisasi, di mana orang itu bisa request desain sesuai dengan kemauannya mereka. Kayak kemarin tuh saya ada orderan casing custom case. Jadi foto anaknya, backgroundnya diganti sedikit warna biru, dikasih nama anaknya. Jadi ada sisi emosional yang tersentuh dari produk yang kita jual. Nah, kurang lebih promise-nya ada di situ. Oke, yang berikutnya itu adalah produk dropship. Produk dropship terbesar dan terlaris adalah custom printing. Custom printing itu adalah yang di print gitu, yang bisa dibilang dicetak gitu, dicetak dulu seperti kaos, printingnya bisa di berbagai media, mulai dari MOOC, nanti saya jelasin satu-satu. Custom printing ini bisa dicetak di berbagai media dengan menggunakan alat dan mesin yang pasti nggak kecil dan nggak murah.
Jadi buat teman-teman yang masih ragu, buset, emang ini bisnisnya segede apa? Kalau di luar untuk custom clothing itu adalah satu bisnis yang bisa dibilang dikategorikan produk dropship paling besar atau paling banyak dijual di luar negeri. Tapi di Indonesia kita masih punya peluang yang sangat besar dan sangat luas di market Indonesia karena memang belum banyak orang-orang yang aware sama bisnis print on demand seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, peluangnya masih sangat besar banget, pemainnya masih sangat sedikit, dan bahkan untuk segmentasi-segmentasi tertentu itu masih blue ocean banget. Masih belum banyak yang main di dalam situ dibanding jualan daster, jualan skincare, bahkan brand-brand skincare sekarang pun udah banyak banget deh, O2O, bahkan ada brand-brand yang asing gitu yang kita nggak kenal di marketplace tuh udah mulai bermunculan. Jadi menurut saya udah sangat berdarah-darah gitu ya produk di Indonesia tuh segala rupa dijual di Shopee, di marketplace, di apapun untuk produk-produk yang berhubungan dengan kategori tertentu. Sedangkan kalau custom itu jarang banget saya bisa bilang kenapa jarang yang main di industri custom, karena memang secara challenge agak sedikit lebih berat daripada dibandingkan dengan challenge di produk-produk yang lainnya gitu. Kalau yang lainnya kan barangnya udah siap, tinggal kompetisi aja. Nah, kita juga punya produk ready to sell kayak parfum, dan kemarin kita juga berkolaborasi dengan Rahasia Beauty. Nah, parfum ini produknya udah disiapin, marketnya udah disiapin, talentnya udah disiapin, KOL-nya udah disiapin, dan kita tinggal fokus jualan aja. Tapi tantangannya itu adalah kita kompetisi dengan brand lain, dengan produk lain, dan kita harus bisa atau ngerti strategi diferensiasi di market supaya kita tetap punya peluang dan punya kesempatan untuk bisa jualan di market. Sedangkan kalau custom itu kita benar-benar membentuk celah sendiri, kita membentuk market kita sendiri, kita nggak pusing mikirin kita mau jualan apa, kita nggak pusing gimana cara jualannya, mau pakai platform apapun, mau live streaming, itu kita bisa bisa maksimalin penjualan. Jadi bukan gampang sih, lebih ke kalau kalian mau cari bisnis yang blue ocean, print on demand itu adalah bisnis yang cocok. Tapi kalau kalian nggak mau repot sama desain, sama produk, dan lain sebagainya, ya kalian bisa jualan produk yang sudah ready to sell. Dan kalau misalnya kalian lihat di website, kalian bisa lihat produk kita banyak dan bermacam-macam. Tim saya juga udah sharing di grup cara masuknya, cara loginnya, cara aksesnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semuanya udah kita siapin, teman-teman tinggal jualan aja. Dan cara jualannya juga, kalau bisa teman-teman nanya, gimana sih cara jualannya? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa harus bisnis custom? Yang baru masuk, selamat datang. Yang pertama, kenapa harus bisnis custom? Potensi marketnya masih sangat besar. Kompetisinya rendah, peluangnya lebih besar, marginnya juga gemuk, dan kuantitinya lebih banyak gitu. Jadi kenapa saya bilang potensinya masih sangat besar ya, karena memang nggak semua orang mau main di industri custom, karena custom ini cukup personalized, dan seperti saya sudah katakan di awal, kalau teman-teman mau jualan produk custom, itu artinya kalian menjual jasa, kalian menawarkan untuk offers-nya kalian itu adalah memberikan sesuatu yang unik, personal, dan unik, personal, dan mereka banget gitu loh. Dan itu jarang, contoh ya produk-produk yang engage sama produk custom, biasanya produk custom itu mainnya di niche kado, di niche hadiah ya kan, souvenir. Tapi ada juga yang main di niche, biasanya mereka main di niche anime, di niche K-pop, yang spesifik mereka tuh suka sama apa, suka sama siapa, dan kenapa mereka suka sama itu. Jadi market
market angle-nya tuh karena bisa jadi alasannya karena koleksi, alasannya karena mau ngasih hadiah, alasannya karena mereka emang suka sama tokoh atau karakter tertentu, dan itu tidak gampang untuk cari produk yang ready to wear gitu, dan yang sesuai dengan maunya mereka, yang punya uniqueness, yang punya diferensiasi, dan itu bisa dibilang menjadi PR yang cukup lumayan signifikan buat apa ya, cukup jadi PR lah kalau misalnya teman-teman biasanya kayak contoh saya itu pengen kasih kado agak kesulitan gitu. Jadi saya waktu itu sempat ke search nyari kado untuk cowok dan itu ada keywordnya di marketplace. Atau kalau misalnya teman-teman mau jualan jualan dengan niche anim gitu ya, bisa jual karakter, bisa jual cerita, bisa jual dengan angle-angle tertentu, dan itu memang tantangannya itu adalah mengerti kebutuhan mereka dan tahu apa sih yang mereka inginkan. Nah, makanya itu kalau di bisnis custom yang difokuskan itu desain. Jadi kalau misalnya kalau kalian punya desain yang kalian ngerti dulu, ini market butuhnya apa, demand-nya kayak gimana. Kalau teman-teman udah ngerti, teman-teman bikin penawaran, offernya seperti apa, nanti dibikin iklannya. Nah, mereka nanti akan punya rasa, aduh aku harus beli nih, gitu loh maksudnya saya ya teman-teman semua. Nah, berikutnya itu adalah kalau misalnya teman-teman mau jago jualan produk custom, teman-teman harus yang namanya konsisten dulu. Teman-teman harus yang namanya emang fokus sama strategi, fokus sama cara, fokus sama pokoknya setiap hari harus ada progres. Kalaupun nggak langsung ada closing, kalaupun mungkin challenge-nya agak sedikit lebih berat, nah itu teman-teman harus lebih ini dulu apa namanya ya sebutnya. Kalau teman-teman nggak konsisten, nggak ngupload produk, nggak ngerapihin toko, nggak bikin feed yang menarik dan lain sebagainya, nggak mempelajari bagaimana caranya bikin bio, nggak menyiapkan marketplace. Oke, itu membuat teman-teman secara jualan juga jadi lebih sulit gitu, jadi lebih berat ya. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau mencapai 10 juta pertama, minimal itu teman-teman setiap hari harus melakukan upload dan setiap hari itu harus melakukan iklan. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya itu adalah lakukan dan tanpa terbebani dengan hasil yang akan Anda dapatkan. Jadi nggak usah takut, lakukan aja, nggak usah ngerasa terbebani dengan hasil apa yang akan teman-teman dapetin. Cuma kerjain aja sebaik yang kalian bisa, nggak usah merasa terbebani, nanti kalian akan mendapatkan hasil dari apa yang udah teman-teman upayakan. Pokoknya pantang berhenti sebelum cuan, kalau gitu ya. Jangan nyerah dulu sebelum kalian menghasilkan income yang teman-teman harapkan, uang yang teman-teman impikan. Jadi jangan pernah stop di tengah jalan, karena kalau misalnya ini bisa jadi kendaraan kalian, percaya sama saya, secara cuan, saya aja udah cerita kemarin, dari satu casing zaman dulu 2018 saya jual di 99.000, itu saya dapat margin 49.000. Sedangkan di tahun 2020 dan 2023 saya jualan itu dengan harga 115 dan ya saya masih dapat untung sekitar 65 ribuan. Itu yang saya pilih yang modalnya 50 ribuan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapetin margin 100 sampai 150%, yang penting dulu teman-teman pelajari dulu apa yang saya sampaikan selama periode kelas berlangsung, dan banyak tanya, aktif, dan kalau misalnya ada kesulitan, kendala, mau japri saya, ya silakan aja gitu. Intinya saya pengen teman-teman bisa mengefektifkan waktunya teman-teman, terlepas dari teman-teman kerja atau nggak kerja. Saya mau teman-teman bisa mengefisienkan, mengefektifkan, bikin list dulu, bikin skala prioritas dulu, bikin deadline-nya dulu. Jadi kita semua punya 24 jam yang sama, tapi hanya sedikit yang mau mengalokasikan waktunya untuk bisnisnya mereka sendiri. Oke?
Saya kecepetan nih antara yang saya narasiin sama PPT slide-nya. Setiap dari kita punya 24 jam yang sama, semua orang punya jumlah waktu yang sama, tinggal gimana kitanya mau memaksimalkan waktu yang kita punya. Karena kalau misalnya kita gagal untuk mempersiapkan, Anda bersiap-siap untuk gagal. Ini quotes dari Benjamin Franklin. Dan ini benar banget kalau teman-teman kagak mempersiapkan apa yang teman-teman mau kerjakan, ya Anda sudah bersiap untuk kegagalan gitu, teman-teman ya. Oke, hari ini lumayan singkat. Untuk besok kita materinya apa ya, Gisda? Besok kita ke target market, Mak. Udah masuk. Oke, besok ke target market. Ini teman-teman, aku mungkin share screen sedikit. Saya mau kasih tutorial aja buat teman-teman yang biar nggak bingung dari materinya. Oke. Teman-teman masuk ke saya tutup. Oke, pertama teman-teman masuk dulu ke ini. Oke, ke dropshipaja.com, klik login. Kemudian harusnya sih nanti akan sudah ada otomatis login. Salah. Yang ini. Oke, ini adalah tampilan dari websitenya dropshipaja.com. Nah, di sini tuh ada story dari agen bisa membuat story. Kemudian kita akan ada yang namanya leaderboard, di mana kita bisa tahu siapa sih yang masuk di top 10. Ives masih ada ya, Gisda? Ives masih ada loh. Masih ingat Ives nggak? Ini ada anak lama nih si Ives. Ada Yohanes, oh oke. Ada Rudy, Nurlela, dan Ake. Ini adalah member-member top 10 yang ada di dropshipaja.com, yang reseller. Dan di dropshipaja.com lagi ada flash sale untuk high clean hand sanitizer. Ini bisa dipakai buat bonusan teman-teman semua. Nah, di sini ada kategori produk. Oke, kalau teman-teman tadi bingung mau cari panduan reseller, di sini di sebelah kiri, di tampilan handphone juga kurang lebih sama. Oke, di sini ada juga desain, misalnya mau bikin my branding, teman-teman bisa bikin brand di sini. Nah, ini ada, saya punya branding loh ternyata. Oke, saya punya branding. Ini teman-teman bisa bikin brand dari dropshipaja.com. Untuk produknya, branding ini untuk dipakai buat produk apa? Branding ini dipakai untuk produk-produk yang berhubungan dengan aparel atau kaos. Nah, di sini ada pilihan, ada aksesoris, ada aparel, ada custom case, ada mug dan tumbler, ada pastilaris, dan ada special product. Oke, untuk aparel ada custom hoodie di sini nih ya. Untuk aksesoris ini ada yang namanya flash disk. Kayaknya setahu saya sih udah agak habis ya, nggak semuanya ada deh. Masih ada nggak sih? Oh, ini masih ada, tapi masih kosong stoknya. Oke, ini custom e-money. Oke, di sini ada custom tali. Ini namanya dulu hand grip. Ada hand grip dan oke, saya skip aja dulu ya di bagian aksesoris. Di sini ada aparel mulai dari hoodie, kaos, kubah, sendal, flip-flop ya. Ini flip-flop. Di sini ada 3 macam. Nah, ini flip-flop itu sendal jepit lah ya, kurang lebih. Sendal jepit bisa di printing sesuka kalian. Kemudian ini ada slip on. Kalau slip on ininya yang di print. Nah, ini bisa di print, ukurannya juga. Oke. Ini untuk flip flop yang wanita.
kurang lebih kayak gini. Ini beda ya kalau secara kualitas bahan sama yang ada di sendal Indomaret, karena memang fokusnya lebih ke desain. Nah ini kalau misalnya masih ada yang pengen jual master scuba, kita masih ada. Kemudian sweater, ada topi, ada tote bag, teman-teman cek aja sendiri. Kita juga ada mug custom. Mug custom ini terdiri dari beberapa kategori. Kok ke sini? Kok keluar? Oke, kita ada enamel mug. Nah, ini namanya sebutnya launcher. Oke, ini sebutnya launcher. Launcher tuh maksudnya kita bisa membuat desain sesuka kita. Contoh kayak gini. Misalnya mau dikasih tulisan. Oke. Kita pilih. Oh ya, polosan atau ini yang diupload dulu di sini. Ah, ini yang bahannya stainless steel. Oke, ini launcher. Perlu gue tutorial sampai kelar nggak ya, Gisda? Atau upload aja di sini ya? Desain. Ini nanti kayak gini. Nah, Nanti kan kita juga ada ini, ada ini ya. tutorial cara order. Tinggal langsung aja ya. Review mockupnya nih. Kasih lihat aja. Nah, previewnya kayak gini. Ini jelek banget sih. Oke, enamel mug ini adalah mug inian ya. Mug kaleng ya, Gisda. Bahannya tuh dari kaleng ya. Yang biasa dipakai ke gunung-gunung gitu. Iya, yang dipakai ke gunung-gunung. Terus ada mug bunglon, ada mug coating. Gue di sini lebih ke ngenalin aja. Kalian kalau mau nyobain sendiri, cobain sendiri. Terus ini adalah custom case, berbagai jenis produk. Bisa dicek sendiri nanti satu persatu. Ada mug tumbler, terus ada ini produk pasti laris. Produk pasti laris itu adalah produk non custom. Kita ada jual stand holder juga yang kayak gini. Oke, ini masih ada gambar ayam, ada stand holder stickman. Ini buat apaan? Buat naro handphone. Jadi ini barangnya lucu, bisa dipakai buat kado atau buat bonus tambahan kalau teman-teman mau jual produk stand holder ini. Bisa cari sendiri di sini. Nah, kalau misalnya ngambil produk pengharum ruangan, bisa beli di partner kota. Partner kota itu kayak agen di wilayah. Di sebelah kiri ini kita juga ada laporan keuangan. Kalau teman-teman punya pencatatan ya mau apa ya? Oh, saya pikir sudah tidak ada. Ternyata masih ada ya. Oke, nah terus di sini ada branding. Saya punya branding sendiri. Kalian bisa bikin branding versi kalian sendiri. Yang penting kalian bikin desainnya, logonya, kemudian baru pemasarannya menggunakan brand kalian sendiri. Kemudian ada promo marketplace, riwayat order, ini diklik aja satu-satu. Sama kalau misalnya ada masalah, kalian bisa pakai fitur tiket, langsung aja create tiket. Tapi kalau kalian cuma mau nanya seputar DA, bisa masukin ke sini. Ini namanya live chat ya. Bener nggak Gisda? Gis. Oh iya, untuk fitur tiket dan live chat ini aktif hanya di hari kerja dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat itu sampai jam 5 sore, untuk hari Sabtu sampai jam 3 sore. Oke, kurang lebih itu aja perkenalan saya pada website dropship aja. Ada yang mau ditanyakan sama teman-teman semua?
Gimana Yuk, teman-teman? teman-teman, ada yang mau nanya? Masih ini sih, masih pemanasan ya Gis ya. Ya, masih malu-malu kayaknya. Mm-mm. Masih malu-malu kayak Gis awal-awal. Eh. Ya, yuk teman-teman, kalau nggak bisa ngobrol ke kolom chat aja. Ada. Gimana? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke, kalau masih pada malu-malu nggak apa-apa. Nanti besok kita akan ketemu lagi di jam 8. Hari ini karena ada meeting lain aja, jadi harus jam 7 malam. Mudah-mudahan besok teman-teman lebih semangat, lebih fokus, dan sayanya juga jadi semangat ngajarin teman-teman. Oke, Gisda, kalau gitu Zoom kita akhiri dulu ya, Gisda. Oke, Mak. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Nggak ada pembelian minimal 1. Langsung untuk pembelian minimal 1. Nggak ada masalah. Produk custom ataupun produk apapun yang tadi ada di website, itu nggak ada pembelian minimal. 1 biji aja udah dilayani. Oke, Mbak. Ini Kadian. Kalau gitu, saya stop dulu karena nanti ada meeting lagi. Saya jam 8 malam. Saya mohon maaf kalau agak banyak distract, ada gangguan-gangguan sedikit. Mudah-mudahan informasinya cukup jelas dan kita akan ketemu lagi di esok hari di jam 8 seperti biasa. Bye-bye semuanya. Thank you. Thank you. Thank you, Mak. Thank you. Thank you, teman-teman Bye-bye, semua. Gisda. Terima kasih.